حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman serta nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersama-sama kembali menunaikan kewajiban kita, yakni menunaikan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita insyaallah pada malam hari ini adalah menjadi hamba sejati untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, di situ Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memberitahukan kepada kita tujuan dari penciptaan kita, tujuan dari penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Inilah yang seharusnya menjadi tujuan kita bersama. Pemahaman kita bersama bahwa tidaklah kemudian aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia di atas muka bumi ini illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang semestinya dan seharusnya kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam diri kita, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia ini seluruhnya illa liya'budun, kecuali benar-benar untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sadar, ketika kita menyadari bahwa tujuan diciptakannya kita di atas muka bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka
pasti kita akan memposisikan diri kita sebagai hamba, sebagai budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah memposisikan diri kita menjadi budak harta, budak kekuasaan, budak duniawi, akan tetapi kita akan memposisikan diri kita sebagai hamba, sebagai budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjadi hamba, untuk menjadi budak yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu adanya pengorbanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Baik itu pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan segala apapun yang kita miliki, maka itulah yang mestinya harus kita lakukan dan harus kita kerjakan kalau kita tahu kalau posisi kita adalah sebagai hamba dan budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi awal, ashabul awwalun, para sahabat Rasulullah pada permulaan agama Islam. Pada ketika saat itu orang-orang yang memeluk agama Islam di awal-awal adalah mereka yang mampu dan siap mengorbankan segala apa yang mereka miliki. Bahkan jiwa dan raga mereka, nyawa mereka, mereka korbankan untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-207. Allah sampaikan, wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang benar-benar mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan nyawanya sekalipun dia korbankan, ibtigha'a mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada generasi awal. Disebutkan dan dijelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kisah beberapa sahabat generasi pertama, yakni salah satunya adalah sahabat Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan merupakan salah satu sahabat yang memeluk agama Islam di awal-awal. Maka pengorbanan yang dia lakukan untuk menjaga akidah, untuk menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu ketika tiba saatnya untuk hijrah ke kota Yathrib ataupun ke kota Madinah yang kita kenal sekarang, maka di tengah-tengah perjalanan Suhaib bin Sinan ini kemudian ditangkap oleh orang-orang musyrik. Lantas kemudian Suhaib bin Sinan ini mengatakan kepada orang-orang musyrik yang menangkapnya, sesungguhnya aku ini telah tua renta, tidak memiliki apapun dan tidak bisa apa-apa. Maka lepaskanlah saya untuk mengikuti hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia sebutkan, dan saya meninggalkan seluruh harta yang saya miliki di kota Mekah. Maka silahkanlah ambil harta yang saya miliki itu dan biarkan saya melanjutkan perjalanan saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang-orang musyrik yang menangkap Suhaib bin Sinan ini pun menyetujuinya, dan kemudian Suhaib bin Sinan ini pun pergi melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah.
Dan ketika sampai di kota Madinah, Suhaib bin Sinan ini kemudian bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Suhaib bin Sinan ini, sesungguhnya perdaganganmu sangatlah menguntungkan. Dan kemudian Suhaib bin Sinan ini tidak mengerti apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun menjelaskan, perdagangan harta yang kamu relakan, perdagangan harta yang kamu korbankan untuk bisa melanjutkan perjalanan hijrah ini sungguh sangat menguntungkan. Maka itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-207 ini kepada Suhaib bin Sinan. Wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang benar-benar mengorbankan dirinya, mengorbankan apa yang dia miliki, ibtigha'a mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sahabat yang lain yang semestinya menjadi tauladan kita bersama, yang dijelaskan bahwa ayat ini juga turun berkaitan dengan mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini juga termasuk golongan sahabat ashabul awwalun yang awal-awal memeluk agama Islam, yakni keluarga sahabat Rasulullah yang bernama Ammar bin Yasir. Ibunya Sumayyah dan ayahnya bernama Yasir. Mereka adalah satu keluarga yang pada saat itu menjadi seorang budak. Maka suatu ketika majikannya mengetahui bahwa mereka telah memeluk agama Islam, mereka telah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian majikannya menyiksa, menghukum keluarga Ammar bin Yasir ini, menghukum Sumayyah, menghukum, menyiksa Yasir dan anaknya yang bernama Ammar. Bahkan mereka disiksa sampai kemudian dibunuh, dan cara membunuhnya pun sangat tidak manusiawi. Dan tentu mereka rela, mereka siap dengan segala konsekuensi yang akan mereka alami. Demi apa? Demi untuk mempertahankan tauhid, demi untuk mempertahankan akidah mereka. Maka mereka tidak keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian mereka dibunuh oleh majikannya sendiri. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat para kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban untuk menjaga keimanan mereka, untuk menjaga ketauhidan mereka, seluruh yang mereka miliki mereka siap untuk mengorbankan segalanya. Maka itu Allah sampaikan kepada mereka, wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Sebagai bukti bahwa pengorbanan mereka tidak akan pernah sia-sia, pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia, dan mereka akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang sudah bisa kita korbankan, yang sudah bisa kita korbankan untuk menjaga keimanan kita ini, untuk menjaga tauhid kita? Apakah kita sudah mengorbankan segala sesuatu yang kita mampu, segala sesuatu yang kita bisa?
dengan cara tentunya kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita senantiasa berusaha dan berikhtiar untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini adalah cara kita untuk menjadi hamba yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi salah satu yang menjadi relevan dalam ayat ini pada saat ini, kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, tentu mereka siap dan mampu mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki. Bahkan sampai saat ini mereka masih dijajah, mereka masih diperangi oleh orang-orang Israel la'natullahi alaih. Tentu dengan pengorbanan yang mereka lakukan, pengorbanan yang mereka lakukan untuk mempertahankan tanah air mereka, untuk mempertahankan kewibawaan Masjidil Aqsa, maka tentu Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak buat mereka. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa menjadi muslim yang baik, muslim yang sejati, hamba yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika saudara kita ditimpa suatu musibah ataupun diperangi, dijajah, maka kita semestinya ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, bahwa satu mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti ibarat suatu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yakni mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Artinya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat saudara-saudara kita di Palestina sana merasakan dijajah, diperangi, dibunuh, bahkan dibantai dengan sangat tidak manusiawi, maka semestinya kita sebagai seorang muslim terketuk hati kita untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tanggung jawab untuk menjaga Masjidil Aqsa bukan terletak kepada warga Palestina saja, akan tetapi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab seluruh kaum muslimin di atas muka bumi ini. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita harus mengambil peran. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang sanggup kita lakukan, maka kita ikut berperan untuk menjaga kewibawaan dan menjaga kedaulatan Masjidil Aqsa. Kalau kita bisa dengan harta kita, berjuang dengan harta yang kita miliki, maka kita berjuang dengan harta kita. Kalau kita bisa berjuang dengan doa-doa yang senantiasa kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita putuskan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah seorang hamba, hanyalah seorang budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu setiap perilaku yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika menurut Allah Subhanahu wa taala perlakuan itu baik, maka kita ikut melakukannya. Ketika suatu perbuatan itu tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meninggalkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ciri hamba sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah mereka orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Maka salah satu sifat seorang hamba sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka senantiasa memiliki hati, memiliki sifat yang rendah hati, jauh dari kesombongan, jauh dari ketamakan, tetapi yang mereka kedepankan adalah rendah hati. Di dalam berinteraksi sesama manusia, mereka senantiasa rendah hati, tidak menampilkan sifat sombong di dalam diri mereka, karena mereka yakin kesombongan akan bisa membinasakan, akan bisa menghancurkan, bukan hanya di dunia, akan tetapi di akhirat pun akan menghancurkan siapa saja yang memiliki kesombongan di dalam hati mereka. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan apabila mereka, yakni hamba-hamba sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka disapa oleh orang-orang jahil dengan sapaan-sapaan yang menghina, dengan sapaan-sapaan yang mengolok, dengan sapaan-sapaan yang mengejek, qalu salama, hamba-hamba sejati ini tetap mengatakan kepada mereka dengan mengucapkan salam. Maka inilah bentuk kerendahan hati yang mestinya kalau kita sadar bahwa kita hanyalah seorang hamba, hanyalah seorang budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihina, dicaci, diolok, tetap kita munculkan kerendahan hati. Qalu salama, bahkan kita tetap mengucapkan salam kepada mereka, mengucapkan ataupun membalas perkataan mereka dengan perkataan yang baik. Ketika dihina, kita tidak membalas dengan menghina. Ketika diejek, kita tidak membalas dengan mengejek mereka kembali, akan tetapi kita balik dengan perkataan-perkataan yang baik, karena kita berjalan di atas muka bumi ini hanyalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di ayat yang lain Allah menyampaikan sifat-sifat seorang hamba sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat, adalah mereka orang-orang yang senantiasa bersegera untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Maka yang menjadi tolak ukur bahwa kita sudah berada di posisi menjadi hamba sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bisa untuk mensegerakan melakukan ataupun mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan juga hamba sejati itu tidak pernah lupa, tidak pernah luput untuk senantiasa memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan dan penuh ketakutan.
wa kanu lana khashi'in, dan mereka hamba-hamba sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga adalah orang-orang yang ketika beribadah, ketika salat, ketika berzikir, ketika mengulurkan tangan mereka untuk bersedekah, wa kanu lana khashi'in, mereka senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita mengetahui posisi kita di atas muka bumi ini, maka yang menjadi tujuan utama kita, yang menjadi goal kita dalam kehidupan ini adalah liya'budun, untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.